Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Tim Pedalam Gaib yang akan membawa eksplorasi kegaiban dalam semesta. Baik sahabat, kali ini kita akan melakukan review beberapa mustika. Sesuai permintaan tadi ada WA yang masuk. Salah satunya yang akan kita review yang ini, yang besar ini. Kalau yang pernah nonton film Iceman mungkin pernah lihat, hampir mirip. Ini kalau di Feng Shui atau di Cina itu disebut penisiwa ya. Jadi ini dapat, kalau kepercayaan dalam film Iceman itu dapat memutarbalikkan waktu dari dinasti Qing menuju ke masa depan, dan dari masa depan ke dinasti Qing kembali, dinasti Ying. Nah, ini menurut buku pusaka namanya, buku mustika namanya adalah mustika Surotomo. Nah, ini mustika ini kadang digunakan atau lebih banyak dicari oleh para pria untuk ketahanan vitalitas. Jadi siapapun yang mempunyai mustika ini dipercaya memiliki daya tahan tubuh yang sangat luar biasa, khususnya pada saat melakukan hubungan suami istri. Dia tidak boleh untuk sembarang juga, hanya khusus untuk yang sah, tidak boleh untuk jajan di luar. Nah, selain itu Surotomo juga ini dapat digunakan manfaatnya untuk membantu mengobati orang-orang yang mengalami impoten. Mudah-mudahan dengan doa dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka-mereka yang mengalami impoten setelah diterapi dengan menggunakan Surotomo ini, perlahan demi perlahan performanya akan kembali maksimal. Jadi bukan hanya untuk kepuasan ya, tapi memang kalau di tim pedalam gaib semuanya itu difungsikan untuk kemaslahatan atau untuk pertolongan masyarakat, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sudah ada beberapa yang meminta pertolongan dengan masalah vitalitas, dan yang digunakan adalah Surotomo ini. Alhamdulillah, setelah beberapa kali terapi, para pasien berhasil mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, sehingga dapat melakukan hubungan suami istri yang seperti sedia kala, bisa kuat kembali. Ini yang pertama sahabat. Kemudian yang kedua ada mana yang goli-goli. Nah, ini ada 3 nih, 4 malah. Oh 3 bukan ini. Ini badar besi ya. Ini banyak yang cari, katanya kulau besi kalau teman-teman Bugis menyebutnya kulau besi atau mustika besi. Ini kalau orang Jawa bilang badar besi. Ini tentunya fungsinya untuk kekebalan ya, anti kulit dan anti cukur, anti api. Jadi kalau siapapun yang memegang ini katanya ini belum pernah juga dites, katanya tidak akan mempan dengan benda tajam, baik itu pisau, silet, senjata api ataupun dengan apinya sendiri. Jadi api tanpa senjata pun katanya tidak mempan. Tapi kita belum pernah tes apakah betul yang seperti itu, karena sepemahaman kami ada banyak jenis badar besi dan banyak pula fungsi-fungsi yang berbeda. Ada yang untuk pengobatan, ada untuk kekebalan, ada untuk yang lain-lain sebagainya. Tapi kalaupun teman-teman punya mustika badar besi seperti ini, kami sarankan untuk tidak jumawa, karena membawa pusaka badar besi kemudian seakan-akan menantang segalanya dan dengan percaya diri untuk melakukan pengetesan pada dirinya. Bisa jadi karena yang namanya mustika, apabila bertemu dengan orang yang memiliki pengetahuan spiritual yang baik, yang lebih tinggi, bisa saja hodam dalam mustika itu ditarik, dan ketika dilakukan pengetesan maka segalanya tidak seperti yang diharapkan. Artinya bisa saja sia-sia kita membawa benda-benda pusaka dan kemudian kita jumawa.
kalaupun kita mempunyai benda pusaka, simpan dengan baik hanya sebagai koleksi, dan apabila di saat-saat yang tertentu yang terdesak barulah kita gunakan. Jangan digunakan setiap saat. Itu yang kedua ya. Kemudian kita ada juga beberapa mustika. Atau ini saja yang nah, ini adalah taring harimau. Ini mengecil ya. Dulunya ini sebesar jempol, begini dulu besarnya. Nah, ini sudah hampir 2 tahun berada di Museum Tim Pemendalam Gaib. Di awal penemuan atau penarikan taring harimau ini baunya sangat amis sahabat ya, seperti masih baru-baru tercabut dari dagingnya, masih berbau sangat amis, berbau daging dan berbau darah. Kemudian setelah dilakukan pembersihan, diberikan minyak, lama-kelamaan menyusut, mengecil seperti ini, dan baunya sudah tidak berbau amis lagi. Ini tentunya kalau menurut sila-wasilanya digunakan untuk junjung derajat ya, karismatik, kepercayaan diri, kemudian wibawa. Tapi sekali lagi sampaikan bahwa jangan menuhankan benda-benda seperti ini. Gunakan ini sebagai koleksi saja. Jangan sampai kita terlalu meyakini ini, karena bisa jadi jika kita terlalu meyakini barang-barang atau benda-benda pusaka, maka akidah kita akan melenceng dan nantinya kita akan menuju ke lembah kemusyrikan. Kemudian ada juga mana lagi? Ini sudah. Nah, ini banyak ini sahabatnya, bisa dilihat di sini. Ini mustika udang semua ini. Mustika udang ini fungsinya untuk menurut sila-wasilanya itu untuk penglaris dan pengasihan. Ini banyak. Ada berapa pasang? Ini tutup dulu ini. Sensor tit. Cangkem. Ya, ini adalah mustika kentos kalau bahasa Jawanya bilang. Bahasa Indonesianya kentos. Bahasa Indonesia ini kentos. Kalau mau tahu kentos itu kelapa yang di dalamnya itu ada putih-putih ya, putih-putih begini ini namanya kentos. Isinya kelapa ya. Kemudian nanti dari kelapa itu dari sinilah yang akan tumbuh tunas. Nah, ini fungsinya menurut sila-wasilanya untuk sebagai anti racun. Apabila ada yang mengalami keracunan, jika ada yang mengetahui ada mustika seperti ini, bisa digunakan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ya, tidak berdoa kepada benda ini, tapi kita mohon petunjuk dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk diberikan karomah dari bahan atau mustika yang Allah Subhanahu wa taala sendiri menurunkan ke bumi. Jadi segala sesuatunya tetap kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian ini adalah kalau bahasa Jawanya bilang preng buntet atau disebut dengan bambu tertutup, tidak ada lubang. Ini bisa dilihat ini tidak ada lubang, tembusnya tidak ada lubang. Nah, ini ketika kita tidak mampu menguasai, ini benda alam sahabat ya, ketika kita tidak mampu menguasai energi alam yang ada di dalam benda ini, maka diyakini dan dipercaya bahwa rezeki kita akan seret, tidak dapat masuk baik dari atas maupun dari bawah. Hanya itu, hati-hati jika teman-teman menemukan benda-benda alam yang seperti ini. Kalaupun teman-teman menemukan benda alam, bisa dikonsultasikan terlebih dulu dengan praktisi supranatural di tempat sahabat sekalian berada. Kemudian ada beberapa mustika lagi di sini. Jadi begini. Nah, ini gada. Ini ukurannya besar sebenarnya nih. Hanya karena sampai di sini jadi kecil, tidak tahu ini bagaimana kejadiannya. Ini ada wajah ya, ada gambar wajah ini. Setiap penjurunya ini ada gambar wajah. Hanya sudah tidak terlalu nampaknya, sudah sangat lama sahabat.
Ini kalau bahasa Jawa bilang godo, kalau bahasa Indonesia gada. Gada itu atau pemukul. Jadi kalau ini sebenarnya besar, bukan kecil begini. Kalau kecil begini berarti orangnya sebegini. Nah, jadinya bisa begini. Ini besar. Jadi gada ini kadang dibawa oleh, kalau di film-film Ramayana, gada ini biasanya dibawa oleh orang-orang yang bertubuh besar. Tapi di sini kecil, jadi orangnya juga bertubuh kecil. Apalagi yang mau di review sahabat, ini tadi sudah, ini banyak ini ya. Ini semua mustika-mustika yang kita tarik di alam semesta ini. Kita menariknya pun meminta atas restu Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, tidak serta merta seperti membalikan telapak tangan. Ini ada goli-goli ini. Ini mustika ular ini. Putih, bulat. Ini mustika ular. Fungsinya entah, nanti kita tanyakan kembali karena mengerikan, menakutkan. Nah, ini kembali, ini ada badar besi sahabat ya. Wes, badar besi ini beda fungsi dengan badar besi yang ini. Yang kulau besi yang ini beda dengan ini. Ini satu pasang sahabat. Jadi ini seperti sembrani ya, besi berani. Dia bisa lengket. Ini menarik. Tuh, lengket kan. Wah, kalau begini kayak apa namanya? Yang di ilmu kimia itu ya. Ada begitu-begitunya. Kayak aduh, ceplok mie. Nah, ini fungsinya untuk terapi sahabat, untuk pengobatan, untuk menghancurkan energi negatif yang ada di dalam tubuh. Sedangkan yang ini tadi untuk anti kulit dan anti api, dipotong ya. Jadi setiap badar pusaka itu mempunyai fungsi dan sila-wasilahnya masing-masing. Tidak semua badar besi atau kulau besi atau mustika besi itu fungsinya untuk kekebalan belaka, tapi ada juga untuk pengobatan. Yang paling banyak dicari sama spiritual yang seperti ini.